Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bersama channel YouTube Entok Lingi Raya. Gimana keadaan ternaknya teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat-sehat semua. Nah, pada kesempatan hari ini kita dari tim channel YouTube Entok Lingi Raya mau berbagi pengalaman sedikit. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Nah, di sini saya mau mengimbau untuk teman-teman dalam hal beternak entok untuk ransum pakan ya. Untuk ransum pakan indukan itu saya menyarankan jangan gonta-ganti ya. Atau teman-teman itu sekarang pakai pakan A, besok pakai pakan B, besok pakai pakan C. Itu jangan seperti itu. Kalau bisa konsisten ya, sesuai dengan kandungan nutrisi indukan yang dibutuhkan. Itu mengandung protein berapa, energi berapa. Karena kesalahan fatal ya bila teman-teman itu sering gonta-ganti pakan dengan ransum pakan yang asal-asalan, itu nanti bisa mempengaruhi produksinya. Seharusnya 2 minggu atau 10 hari setelah proses pengeraman ya, dia udah menghasilkan DOE. Biasanya berselang 10 hingga 14 hari itu produksi lagi. Itu bisa 1 bulan baru produksi bila teman-teman itu menggunakan pakan yang sering gonta-ganti atau kandungan ransum pakannya itu menurun. Diusahakan dalam waktu pengeraman ya, indukan itu kalau bisa tetap gemuk. Kalau teman-teman menggunakan pakan yang asal-asalan, hanya gedebok pisang, enceng gondok, bekatul, itu nanti untuk indukan akan mengalami kesusutan ya, kesusutan yang drastis, sehingga indukan yang baru menetas itu nanti akan lama sekali untuk proses bertelurnya. Karena untuk indukan itu harus membutuhkan nutrisinya tercukupi dulu dalam kandungan tubuhnya si entok, baru dia akan produksi lagi seperti itu. Itu adalah sering ya, biasanya orang-orang dengan cara beternak yang asal-asalan, dia tidak tahu ilmunya, yang penting ada hijau-hijauan, ada pakannya asal-asalan, itu nanti akan mempengaruhi produksinya. Itu sering sekali. Itu sebenarnya adalah kesalahan yang sepele ya, tapi bila teman-teman tidak memahaminya, tidak tahu ilmunya, itu bisa berakibat fatal. Produksinya indukan akan menjadi terhambat, karena yang paling cepat indukan itu bisa bertelur lagi setelah dia menghasilkan DO itu kurang lebih 10 hingga 14 harian ya. Itu proses yang paling cepat. Yang penting tubuh untuk indukan dia itu tidak kurus, dan juga jangan terlalu gemuk ya. Terlalu gemuk juga kurang bagus, karena bisa mengakibatkan proses pembuahan itu terhambat. Jadi untuk teman-teman dalam waktu beternak entok, tolong terapkan dan jangan gunakan pakan asal-asalan, daripada teman-teman itu menyesal. Kalau teman-teman menggunakan untuk sistem indukan sistem pembesaran, itu gemuk lebih bagus. Tapi kalau untuk indukan, saya menyarankan gunakan bobot yang ideal. Bobot ideal itu untuk betina itu adalah 2 kilo sampai 3 kilo ya yang betina, dan yang jantan itu 4 kilo sampai 5 kilo lebih, 5 on atau 5,5 kilo. Itu idealnya ya, biar produksinya dia lancar.
ini sudah saya melakukan tahap eksperimen ya teman-teman. Dulu itu saya pernah pelihara entok juga banyak sekali dengan ransum pakan cuma menggunakan bekatul sama hijau-hijauan. Itu produksinya lama sekali, itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan dia setelah menetas baru produksi. Sebenarnya kalau kita gunakan kandungan ransum pakan yang cukup, itu tidak akan lama sekali seperti itu ya, 1 bulan baru produk. Paling cepat adalah 10 sampai 14 hari udah produksi lagi. Yang penting untuk indukannya dia tidak mengalami proses ganti bulu ya, karena juga ada jedanya untuk indukan itu. Jadi untuk teman-teman saya menerapkan dan juga jangan menggunakan pakan fermentasi untuk indukan bila teman-teman tidak mau gagal, karena dengan pakan kandungan ransum pakan yang difermentasi tanpa tahu ilmunya itu juga bisa menyebabkan kemandulan ya. Dulu itu saya juga mengalaminya, saya gunakan pakan fermentasian full untuk pembesaran sampai indukan. Itu saya senang teman-teman, indukan saya gemuk-gemuk, terus kelihatan sehat-sehat lah. Intinya senang sekali lihat indukan yang berbobot terus kelihatan sehat-sehat. Tapi itu untuk indukan itu bisa berakibat fatal, karena dia akan mengalami yang namanya proses pembuahannya itu terlalu lama, atau waktu proses pembuahan itu bisa mati. Itu yang pernah saya alami. Jadi jangan gunakan pakan fermentasian yang teman-teman itu tidak tahu kandungannya, atau jangan gunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti teman-teman gunakan Ajinomoto, terus gunakan garam, gunakan pupuk urea, atau gunakan ragi tape. Itu memang bagus untuk sistem pembesaran ya, tapi kalau untuk indukan itu menurut saya hasilnya kurang maksimal. Kalau ngomongin besar dan berbobot memang berbobot, tapi kalau untuk produksi dia akan malah menghambat. Dan untuk pembenahan itu bisa membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan baru dia bisa lancar produksi lagi. Itulah teman-teman yang saya alami selama ini. Kalau teman-teman asal-asalan dalam beternak ya. Jadi kalau teman-teman itu masih bimbang atau masih ragu, kita bisa sharing bareng ya seputar dunia permentokan, baik dari penyakit entok itu penanganannya bagaimana, terus ransum pakan yang bagus itu untuk indukan itu apa aja, kita bisa sharing bareng ya. Dan juga saya garis bawahi, bila teman-teman itu melakukan beternak entok, tolong jangan tinggalkan kandungan protein hewani ya, karena itu bisa mempercepat. Tapi kalau teman-teman hanya mengandalkan protein nabati untuk sistem penggemukan, itu terlalu lama. Dan saya menyarankan untuk teman-teman dalam waktu beternak entok itu punya target ya. Oh, ini mau dijual usia berapa? Kalau teman-teman fokus untuk kelas pedaging, saya menyarankan lebih maksimal dalam hal beternak entok itu 3 bulan ya teman-teman, itu harus keluar. Kalau lebih dari 3 bulan atau maksimal 3,5 bulan lah, kalau lebih dari itu menurut saya ya itu rugi. Jadi untuk beternak entok kalau memang sudah laku di usia muda, mending menyarankan untuk dijual biar kita itu tidak rugi di waktu satu dan juga tidak rugi di ransum pakan. Kalau ngomongin kelas pedaging itu harganya kan cuma segitu-gitu aja ya. Beda lagi kalau teman-teman
menggunakan sistem penghobi dengan ransum yang bagus, hasilnya istimewa, itu bisa kita jual dengan harga mahal. Tapi kalau kelas pedaging ya kita harus fokus, punya target lah, setidaknya 3 bulan maksimal ya, 3 bulan setengah itu sudah harus keluar. Oke ya teman-teman, itu sebagai gambaran. Mudah-mudahan teman-teman dalam peternak entok itu tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa bila mengalami kendala, kita bisa sharing-sharing bareng seputar dunia permentokan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.